Baik, perkenalkan saya Zaputra Yogawa dengan akhiran NIM dengan NIM 230551144. Di sini saya akan membuat aplikasi tentang manajemen kontak. Jadi kenapa sih saya dan rekan-rekan saya memilih aplikasi manajemen kontak ini? Jadi manajemen kontak ini tuh didasarkan pada kemudahan dalam mempresentasikan kebutuhan fungsional dasar sebuah sistem informasi. Jadi aplikasi ini tuh memiliki alur proses yang sederhana namun lengkap seperti menambahkan, menampilkan, mencari, dan menghapus data sehingga sangat sesuai untuk menerapkan dan menguji konsep use case serta test case-nya itu. Selain itu juga, aplikasi ini mudah dipahami oleh pengguna dan efektif digunakan sebagai studi kasus untuk pengujian perangkat lunak, karena mencakup validasi input, pengolahan data, dan interaksi pengguna dengan sistem. Jadi, sebelumnya saya membuat use case-nya. Jadi, untuk use case-nya sendiri, jadi use case pada aplikasi manajemen kontak ini juga digunakan untuk menggambarkan interaksi antar pengguna dengan sistem dalam mengelola data dalam mengelola data kontak. Jadi aplikasi ini tuh memungkinkan pengguna untuk melakukan beberapa aktivitas utama, yaitu melihat seluruh daftar kontak, menambahkan kontak baru, mencari kontak berdasarkan nama, serta menghapus kontak yang tidak diperlukan. Jadi setiap use case dirancang untuk memastikan bahwa sistem dapat memenuhi kebutuhan pengguna serta fungsional dan berjalan sesuai dengan alur yang telah ditentukan. Lalu untuk test case-nya sendiri, jadi test case-nya pada aplikasi manajemen kontak ini disusun untuk menguji setiap fungsi utama yang terdapat dalam sistem, baik secara individual maupun secara keseluruhan. Jadi pengujian ini itu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur seperti penambahan kontak, pencarian kontak, penampilan daftar kontak, alamat, dan juga PT perusahaan itu dan juga penghapusan kontak dapat berjalan dengan benar sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Jadi test case ini juga dapat bertujuan untuk memverifikasi bahwa sistem mampu mengenali input yang valid maupun tidak valid dengan baik. Jadi kita langsung ke tesnya, kita langsung ke contoh. Di sini saya dan rekan saya membuat aplikasinya. Saya membuat bagian aplikasi dan menjelaskannya. Jadi di sini itu kita akan menggunakan database sementaranya. Terus saya membuat 5 fungsi utamanya. Jadi fungsi utama untuk memuat data awal atau mock data. Jadi ini untuk menambahkan berapa data untuk awal-awal dulu. Lalu yang kedua yaitu saya menambahkan kontak baru, nama, nomor telepon, email, alamat dan juga perusahaannya. Lalu yang ketiga, saya menambahkan fitur untuk mencari kontak berdasarkan nama. Jadi ketika kita akan mencari kontak berdasarkan nama, nama yang muncul sesuai dengan nama yang kita buat sebelumnya. Jadi ketika kita ingin menghapus nama, di sini juga saya sudah menambahkan penghapusan kontak berdasarkan nama. Jadi sesuai nama, lalu di sini juga saya membuat list kontak. Jadi list kontak ini akan menampilkan seluruh data kontak yang telah kita buat. Jadi yang pertama yaitu saya akan menjelaskan di menu interface atau menu utamanya. Di sini ada seperti lihat semua kontak untuk nomor satu, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, dan nomor 5. Di sini kita sudah terlihat lihat semua kontak, tambah kontak, cari kontak, hapus kontak, lalu untuk keluar. Jadi yang pertama yaitu menu untuk saya membuat kode program untuk pemilihan menu dari 1 sampai 5. Lalu selanjutnya saya membuat total untuk kontak-kontaknya. Jadi ada ketika kita akan melihat semua kontaknya itu berapa saja ada kontak yang sudah kita tambahkan. Lalu selanjutnya di sini membuat untuk menambahkan kontak. Jadi pada input nomor 2 kita tambahkan kontak. Lalu yang ketiga yaitu kita akan mencari suatu kontak yang telah kita buat sebelumnya. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu masukkan nama yang akan dihapus, nama kontak yang akan dihapusnya. Lalu yang kelima yaitu pemberian ucapan terima kasih. Atau jika ada kegagalan, pilihan tidak valid. Contohnya running, kita running terlebih dahulu. Python.py.
Nah, sudah terlihat. Di sini ada 5 menu. Jadi yang pertama kita akan melihat dulu, lihat semua kontak. Di sini sudah ada 2 kontak seperti yang saya berikan tadi untuk data awalnya. Lalu kita misalkan kita akan menambahkan kontak. Nah, masukkan namanya yaitu Rizky, nomor HP-nya 0812345678. Oke, nama emailnya. Alamatnya Jalan Mawar 3. Lalu nama perusahaannya yaitu PT eh, Channel Maju. Oke, sudah kita buat. Kita akan melihat kontaknya apakah sudah ada dalam kontak tersebut. Sudah ada. Untuk kontak yang kita tambahkan yaitu Rizky, nomor HP-nya, email, alamat, dan juga nama perusahaannya. Selanjutnya kita akan coba deh tambah 1 kontak lagi. Kita tambah kontak lagi untuk nama ini yaitu Faiz, nomor HP-nya 089 935 emailnya Faiz ya, nama alamatnya yaitu Jalan Anggrek 4. Nama perusahaannya PT eh, Maju Jaya. Oke, kita cek apakah nama Faiz sudah muncul. Baiklah, di sini sudah muncul nama Faiz sendiri. Setelah itu, kita akan mencari kontak. Coba kita cari kontak. Cari nama Rizky. Rizky. Oke, Rizky sudah muncul. Sudah muncul Rizky di sini. Lalu kita coba cari nama Faiz. Sudah muncul. Sudah muncul untuk penambahan kontaknya. Kalau kita misalkan ingin menghapus kontak nih, kita hapus kontak. Namanya misalkan Rizky. Kita hapus Rizky. Jadi kita cek ya semua kontak. Nah, di sini Rizky terhapus digantikan oleh Faiz. Nah, sebelumnya kan saya eh, membuat jika misalkan kita itu harus menambahkan nama dan nomor telepon. Jika tidak ada itu, maka akan gagal. Sebentar, saya cek dulu mana tadi ya. Nah, ini jika kita tidak ada namanya atau HP-nya atau nomor HP itu maka akan gagal prosesnya. Kita coba di sini kita tambah kontak. Kita misalkan masukkan namanya Putri. Putri kita masukkan nama tanpa nomor telepon, kita langsung skip. Emailnya putri@gmail.com. Oh, maaf, itu harusnya eh, eh, masukkan alamatnya kurang tahu. Nama perusahaannya pabrik. Sudah terlihat kan nama atau nomor HP itu tidak boleh kosong. Jadi ketika kita misalkan tambah kontak lagi deh, nama tidak ada, tetapi nomor HP kita tambahkan. Oke, misalkan kita situ tiga nama email, eh, eh, at email dan nama alamatnya kurang tahu pabrik tahu tidak ada. Kita mendapatkan info gagal karena nama atau nomor HP-nya tidak boleh kosong. Sedangkan yang pertama yaitu namanya kosong, lalu yang kedua yaitu yang pertama yaitu nomor HP-nya kosong, yang kedua yaitu namanya kosong. Jadi masing-masing nomor HP dan nama itu harus terisi, tidak boleh kosong. Jadi misalkan kita klik, oke, keluar, oke, terima kasih. Jadi mungkin segitu saja eh, aplikasi yang saya buat. Terus selanjutnya saya akan memberikan kepada rekan saya untuk menjelaskan untuk step selanjutnya yaitu step yang test acceptance, integration, system, dan unit test. Jadi
Baik, segitu saja dari saya. Mohon maaf bila apabila ada salah kata atau kurang berkenan atas saya. Jadi saya mohon maaf. Jadi, baik, terima kasih dan selamat malam. Kenalkan, nama saya Iqbal Kuyunat Nama Hardika dengan NIK 23055510054. Di sini saya akan mempresentasikan bagian unit testing dan sistem testing untuk UTS kami. Nah, untuk unit testing ini dilakukan untuk menguji beberapa fungsi dari aplikasi yang sudah kami buat. Nah, pada unit testing ini, saya membuat untuk menguji fungsi menambah kontak, serta juga untuk validasi input untuk dari fungsi tambah kontak itu sendiri, serta untuk mentes fungsi search. Nah, untuk setiap unit testing ini dilakukan, pada setupnya itu saya buat agar data pada kontaknya selalu di-reset dulu agar unit test yang dilakukan itu memberikan hasil yang lebih baik. Nah, yang pertama seperti yang bisa dilihat untuk tes add kontak itu akan memasukkan sebuah data simulasi dan fungsi harus mengembalikan hasil true dan harus ada satu kontak yang terdeteksi setelah ditambahkan. Lalu untuk pada unit testing yang validasi data add kontaknya sendiri, di sini dilakukan dengan mencoba menambahkan data simulasi yang isinya kosong, di mana fungsinya harus mengembalikan false dan tidak boleh ada data yang ditambahkan atau disimpan oleh aplikasinya. Lalu yang ketiga adalah unit testing untuk menguji fungsi search, di mana di sini saya membuat agar pada tes ini menambahkan ada dua data simulasi, lalu untuk melakukan pencarian dengan kata kunci Andi, di mana di sini hasilnya harus hasil pencariannya sendiri itu harus memunculkan satu data, karena hanya itu data yang harus benar sesuai pencarian, dan data yang dicari itu harus sesuai dengan kata kunci yang digunakan, yaitu dengan adanya nama Andi. Mungkin bisa kita coba jalankan kodenya untuk melihat apakah testingnya semua bekerja. Nah, seperti yang bisa dilihat, unit testingnya menjalankan 3 tes dan semua tesnya berhasil dalam waktu 0,002 detik. Untuk selanjutnya adalah sistem testing. Perkenalkan, saya Anak Agung Ngurah Halid Suwarnyana Pratama dengan NIM 22055511151. Dan di sini saya melanjutkan progres tugas UTS yang sudah kelompok kami buat. Dan di sini saya mendapatkan bagian integration test dan juga acceptance test. Nah, di sini saya membahas integration testnya dulu. Nah, pada integration testnya ini akan mengetes integrasi pada aplikasi manajemen kontak. Nah, di sini eh, data yang dites itu pada integrasi ini seperti ini ya, seperti nama pengguna, terus nomor teleponnya, terus email, terus alamatnya di mana atau addressnya di mana, dan juga company atau perusahaannya di mana gitu. Nah, nanti di sininya ini akan diuji integrasinya. Nah ini, ini cara integrasinya yaitu dengan apa namanya, dengan menambah user, terus mencari, lalu menghapus data yang sama. Nanti setelah itu nanti akan di print hasilnya yaitu memulai integration test seperti add, search, dan delete. Langkah yang pertama yaitu menambahkan data seperti menambahkan data seperti nama user, terus nomor teleponnya, terus email, terus addressnya, dan juga company-nya.
Habis itu nanti di print, print-nya nanti ditampilkan bahwa data ini telah ditambahkan. Terus langkah yang kedua yaitu pastikan datanya itu masuk atau proses validasi. Oke, dengan menggunakan fungsi self.assert equal length main.contract dengan ininya nilainya 1. Terus yang langkah ketiga yaitu cari data tersebut dengan menggunakan perintah found sama dengan main.search underscore contact dalam kurung tanda petik integrasi. Lalu di print eh, lalu di print dengan hasilnya yaitu pencarian dilakukan dengan menambahkan hasil seperti ini dengan menggunakan fungsi length dalam kurung found. Terus setelah itu setelah itu digunakanlah fungsi self.assert equal length found itu nilainya 1. Nah, setelah itu langkah keempat yaitu hapus data tersebut. Nah, dengan menggunakan fungsi deleted. Nah, fungsi deleted-nya ini untuk menghapus data yang sama pada tes integrasi ini. Deleted sama dengan main.delete underscore contact dalam kurung tanda petik user integrasi. Lalu di print lah, lalu ditampilkanlah dengan menggunakan print penghapusan dilakukan dengan status deleted. Nah, dengan dengan menggunakan fungsi self assert truth itu deleted berarti data tersebut itu dihapus ketika datanya itu sama. Nah, setelah itu verifikasi setelah itu memverifikasi data kosong kembali dengan apa namanya? Ini fungsinya untuk memverifikasi apakah ada data kosong atau tidak. Nah, kalau tidak ada data kosong berarti verifikasi akhirnya selesai. Seperti itu. Jadi langsung saya jalankan. Nah, di sini ya. Oke, ini hasil output dari program Python yang sudah dijalankan pada eh, manajemen kontak ini. Oke, ini jadi hasilnya adalah memulai integration test, add, search, delete. Oke, yang pertama data ditambahkan, terus yang kedua pencarian dilakukan, hasilnya yaitu 1. Lalu yang ketiga yaitu penghapusan dilakukan dengan statusnya yaitu true. Dan yang langkah keempat atau terakhir yaitu verifikasi akhir selesai. Oke, didapat bahwa run one test in 0.000 second berarti waktu yang dijalankan untuk menjalankan pengujian perangkat lunak pada aplikasi manajemen kontak ini sekitar 0 detik dan statusnya adalah oke. Berarti pada pengetesan tersebut tidak terjadi error dalam pengetesan pada aplikasi manajemen kontak ini. Baik, segitu saja yang sudah saya sampaikan. Saya lanjut ke teman kelompok saya. Baik, selanjutnya adalah untuk sistem testing, di mana di sini saya lakukan sistem testing untuk mensimulasikan perilaku pengguna pada sistem dan bagaimana sistem menanggapinya. Di sini untuk perilaku atau input pengguna itu saya simulasikan menggunakan library patch agar data-datanya itu bisa diinputkan secara otomatis. Lalu seperti yang bisa dilihat untuk penginputan data simulasi otomatisnya itu ada pada fungsi patch itu dan data-data yang diisi sudah bisa dilihat di situ. Nah, di bawahnya pada fungsi devtest itu adalah fungsi untuk menjalankan skenario sistem testingnya, yaitu untuk menambahkan kontak, melihat kontak, serta juga memastikan bisa keluar dari aplikasinya. Nah, lalu di mana setelah skenario itu dijalankan, sistem akan melakukan sistem testing akan dilaksanakan dan setiap hasil atau output dari testingnya itu akan dicatat atau disimpan
lalu dimasukkan ke sebuah variabel output. Nah, variabel output ini akan digunakan untuk mengetes atau untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan atau sistem berjalan dengan lancar, di mana kontak yang ditambahkan itu berhasil dan juga dapat lihat serta tes bisa keluar dari aplikasi dengan aman. Mungkin sekarang kita bisa coba run saja tesnya. Nah, seperti yang bisa lihat, tes sistemnya sudah berhasil, artinya dari simulasi yang tadi data kontak berhasil ditambahkan, bisa dilihat dengan jelas, serta juga berhasil keluar dari aplikasi dengan aman. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pengetesan pada aplikasi manajemen kontak, yaitu acceptance test. Nah, di sini pengujian pada tahap terakhir ini kita menguji apakah aplikasi ini siap digunakan atau belum. Nah, jika aplikasi ini siap digunakan, maka aplikasi ini tidak ada error. Nah, jika aplikasi ini masih ada error, berarti aplikasi ini belum siap digunakan. Nah, di sini ini dengan ini dev print underscore UHT underscore report. Nah, ini untuk apa tuh untuk menampilkan tabel report dengan infonya yaitu user acceptance test atau UHT log, print aplikasi manajemen kontak Python versi 1.0. Print, ini yang yang fungsi sama dengan ini fungsi sama dengan ini adalah untuk membuat garis tabel ya, dengan fungsinya yaitu bintang 60. Nah, itu artinya membuat tabel dari ujung ke ujung. Nah, untuk print F ID, dengan untuk print, F ini sampai ini ya, itu fungsinya adalah untuk membuat, garis yang ini, yang tanda kurang ini. Nah, itu juga membuat garis juga dari ujung ke ujung, sama seperti ini. Oke. Untuk test case-nya, kita menguji 5 test case. Yang pertama, itu UAT1 dengan infonya yaitu user menambah kontak valid dengan keterangan data tersimpan dengan status pas. Lalu UAT2 dengan informasi user input nama kosong. Lalu keterangannya muncul error dengan status pas. Lalu UAT3 dengan informasi user mencari nama yang ada, terus keterangannya datanya tampil, terus statusnya pas. Terus UAT4 dengan informasi seperti user menghapus data, terus keterangannya yaitu data hilang dengan status pas. Lalu UAT5 dengan informasi yaitu user memilih menu keluar dengan status dengan keterangan yaitu aplikasi stop dengan status pas. Nah, ini fungsi untuk membuat garis pada tabel, jadi jangan bingung. Nah, ini juga sama juga. Print ketika sudah dijalankan ini, ketika sudah dibuat test case-nya ini, maka kita bisa menampilkan keterangan yaitu kesimpulan aplikasi diterima dan siap digunakan dengan menggunakan fungsi print. Oke, oke, langsung saja dijalankan. Ya seperti ini ya, seperti ini tampilan output pada program Python aplikasi manajemen kontak yang dijalankan. Nah, di sini ya dengan judul User Acceptance Test atau UAT log pada aplikasi manajemen kontak dengan versi Python-nya yaitu versi 1.0.
Oke, yang pertama yaitu ID-nya UAT1, itu skenario usernya, user menambah kontak valid, ekspektasinya data tersimpan dengan status pas, terus ID-nya yaitu UAT2 dengan skenario user, yaitu user input nama kosong, terus ekspektasinya yaitu muncul error, ini kelihatan statusnya pas, UAT3 yaitu user mencari nama yang ada, oke, dengan ekspektasinya data tampil, statusnya yaitu pas. UAT4 skenario user menghapus data, ekspektasinya yaitu data hilang dengan status pas. Oke, yang terakhir yaitu UAT5, user memilih menu keluar, terus ekspektasinya aplikasinya stop dengan status pas. Oke, berdasarkan kesimpulan yang sudah dicoba pada skenario ini, didapatlah kesimpulan bahwa aplikasi ini diterima dan siap digunakan. Nah, seperti inilah tampilan acceptance test pada aplikasi manajemen kontak ini. Oke, begitu saja eh, eh, apa namanya progres kelompok kami yang sudah kerjakan pada pengujian perangkat lunak pada aplikasi manajemen kontak. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila kami terdapat salah kata atau salah dalam penyebutan kalimat dalam penyampaian progres kali ini. Kami tutup dengan Parmesanti. Om Santi 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 Om.